Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga di sana sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita kembali dengan video pembelajaran. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, kali ini kita di tema 9, subtema 3, muatan lokal PPKN dengan judul melaksanakan hak dan kewajiban terhadap air dan lingkungan. Nah, melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, bahwasanya hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Sebelum kalian mendapatkan hak, maka kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Jika kewajiban ini sudah kalian laksanakan, maka dengan sendirinya hak-hak ini akan kita peroleh. Di sini ada hubungannya dengan air dan lingkungan. Hak seperti apa dan kewajiban seperti apa yang akan kita laksanakan? Ya, sudah siap untuk belajar? Nah, lanjut ke berikutnya. Terpenuhi kebutuhan air bersih merupakan hak setiap warga masyarakat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya kebutuhan air ini merupakan kebutuhan yang sangat pokok sekali. Karena air ini merupakan segala kebutuhan yang dilakukan oleh warga masyarakat, ibu-ibu kalian dan bapak kalian, ya, semuanya ini membutuhkan air, ya. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan air yang bersih, maka di sini kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak memanfaatkan air bersih harus diikuti dengan kewajiban menjaga ketersediaan air bersih. Nah, ini kewajiban kita, ya, menjaga ketersediaan air bersih. Nah, jika kita sudah melaksanakan bisa menjaga air bersih, maka hak kita akan terpenuhi, yakni apa? Mendapatkan kebutuhan air bersih. Untuk selanjutnya, dikatakan air merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Di sini Bu Umul memiliki piramida, ya. Bisa digambarkan dengan gambar piramida. Seperti apa saja kebutuhan air? Ya, di sini ada di paling atas, ya. Ujung paling atas ada minum, memasak, untuk kebersihan diri, untuk mencuci pakaian, untuk membersihkan rumah, menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga dan untuk sanitasi. Nah, di sini jika dilihat dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seandainya sehari kita membutuhkan per orangnya 10 liter, ya. Nah, bagaimana jika sejumlah penduduk yang ada di dunia ini, atau paling tidak yang ada di Indonesia? Berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Kurang lebih 271.000. Nah, jika air ini tidak diperhatikan, hanya untuk minum per orangnya saja misalnya 10 liter, nah, maka lama-lama kita akan kekurangan kesediaan air bersih, ya. Kebutuhan yang kedua adalah air untuk memasak. Seandainya dalam waktu sehari saja seseorang itu membutuhkan air 20 liter. Kemudian untuk kebersihan diri 30 liter.
untuk mencuci pakaian 40 liter. Kemudian untuk membersihkan rumah 50 liter. Menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga, untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Seandainya ini dibutuhkan, sangat banyak dibutuhkan 60 liter. Dan untuk sanitasi 70 liter. Nah, bisa kita bayangkan ya, begitu penting sekali air ini. Nah, di paling bawah sendiri ada kata-kata sanitasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu sanitasi? Sanitasi ini merupakan upaya manusia dalam mewujudkan apa? Ketersediaan air yang memenuhi syarat. Ya. Jadi di sini adalah manusianya ini harus benar-benar memperhatikan entah itu dari ketersediaan air bersih maupun dalam hal kebersihan lingkungan ya. Nah, ini sangat banyak sekali dibutuhkan oleh masyarakat ya, sekitar 70 liter. Dari gambaran piramida tersebut maka bisa dibaca yakni apa? Air menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Namun ketersediaan air bersih makin menipis. Sementara pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan air bersih makin meningkat. Nah, kenapa air bersih ini semakin lama semakin berkurang? Karena cadangan air tanah ya. Karena cadangan air tanah sendiri itu menjadi berkurang. Ada apa cadangan air tanah ini berkurang? Nah, di sini bahwasanya cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya air hujan langsung mengalir ke parit, ke selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Ya. Jika air ini tidak bisa masuk ke dalam tanah, maka kita tidak memiliki cadangan air bersih. Nah, ini akibatnya. Yang menyebabkan air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah itu karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Nah, ini ada hubungannya berarti dengan tumbuhan. Oleh karena itu lingkungan pun harus diperhatikan, terutama tanam-tanaman ya, pohon. Nah, ini yang bisa menjaga apa? Air supaya bisa masuk ke dalam tanah melalui apa? Akar-akar pohon. Nah, itu akibatnya dari apa saja? Akibatnya tidak bisa, akar-akar pohon itu tidak bisa menyerap air karena yang pertama banyak pohon di hutan yang ditebangi. Kemudian lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Tindakan. Nah, untuk mengantisipasi hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih, maka kita bisa melakukan yang pertama, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, kemudian menanam pohon. Nah, ini merupakan tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Nah, antara hak dan kewajiban tadi, apakah kalian sudah paham? Jadi harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Hak manusia terhadap air apa tadi? Memanfaatkan air. Kemudian kewajiban warga masyarakat terhadap air apa? Melestarikan ketersediaan air bersih. Untuk selanjutnya, nah, di sini Bu Mul memiliki contoh beberapa perbuatan pelestarian lingkungan. Nah, ada hubungannya antara lingkungan dengan air tadi ya. Nah, apa saja? Yang pertama di sini ada contoh seorang anak
yang membuang sampah di sungai. Nah, apakah ini merupakan perbuatan pelestarian lingkungan? Tentu saja tidak. Kemudian ada gambar berikutnya, yakni menanam pohon. Nah, menanam pohon ini merupakan, apakah ini merupakan perbuatan pelestarian lingkungan? Iya. Kemudian seorang anak perempuan membuang sampah pada tempatnya. Apakah ini merupakan perbuatan pelestarian lingkungan? Iya. Kemudian contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada kerja bakti ya yang dilakukan oleh warga masyarakat. Di sini merupakan juga contoh perbuatan pelestarian lingkungan. Nah, dikatakan hak dan kewajiban bisa dilaksanakan secara seimbang. Coba anak-anak, apa saja dikatakan hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara seimbang? Yang pertama, jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, kita jangan membuang sampah di sungai. Kemudian yang ketiga, jika menginginkan udara bersih, kita harus menanam pohon. Yang keempat, jika ingin lingkungan bersih, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya, jika ingin dihormati oleh orang lain, kita harus menghormati orang. Nah, di sini antara hak dan kewajiban bisa didapatkan secara seimbang. Nah, alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak jangan lupa terus untuk membuka bukunya kembali. Nah, untuk tugas nanti akan di-share oleh Bu Umul. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bu Umul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.